Sama-sama dari tema dampak keluarga Kristen bagi dunia dan gereja. Kita membuka ayat firman Tuhan yang sudah terpampang di depan kita di dalam Mazmur 133. Mazmur nomor 133. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita bersama-sama. Perikop firman Tuhan, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bersama-sama, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini yaitu tentang dampak keluarga Kristen bagi gereja dan dunia. Kita bersyukur selama 1 bulan ini kita boleh belajar tentang keluarga Kristen. Bagaimana dari minggu pertama dan hari ini pada minggu terakhir kita sampai di tema dampak keluarga Kristen bagi gereja dan dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang dampak ya. Artinya pengaruh keluarga Kristen bagi dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lembaga keluarga pertama yang dibentuk oleh Allah yang pertama kali di Taman Eden yaitu Adam dan Hawa ya. Keluarga ini tidak diberkati oleh pendeta, tidak diberkati oleh siapapun, namun langsung Allah sendiri yang memberkati keluarga pertama itu. Sejak mula keluarga diciptakan sudah punya tujuan Allah untuk keluarga. Sejak awal Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menaruh Hawa di samping Adam. Allah sudah punya tujuan untuk keluarga kecil ini. Tujuan Allah yang pertama dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27, ayat 28, dan Kejadian 2 ayat 15, ayat 18, 21 sampai 25, yaitu beranak cucu. Tuhan menyuruh supaya manusia beranak cucu. Ayat 27 saya membacakannya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Nah, di sini Allah langsung memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah tugas yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Kemudian Allah menyuruh supaya manusia bertambah banyak, berkuasa atas bintang, mengusahakan Taman Eden. Dari awal keluarga diciptakan punya tujuan dari Allah. Dari awal keluarga diciptakan, Allah mau agar keluarga ini berdampak ada di dunia ini ya. Sangat luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, memang sangat wajar dan harus keluarga Kristen memiliki dampak bagi gereja dan masyarakat. Memang sangat wajar dan harus kalau kita orang Kristen memiliki dampak pengaruh untuk gereja, untuk dunia, untuk masyarakat. Karena untuk itulah keluarga Kristen diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apakah kita keluarga Kristen sudah memberi dampak bagi orang di sekitar kita, bagi masyarakat, bagi dunia, bagi gereja. Berbicara tentang dampak Bapak Ibu, ada dua yang kita ketahui. Ada dampak positif dan ada dampak negatif.
Apakah keluarga kita sudah memberikan dampak positif bagi gereja, bagi dunia, bagi masyarakat sekitar kita? Dan atau sebaliknya, apakah keluarga kita memberikan dampak negatif bagi orang di sekitar kita, bagi gereja, bahkan bagi dunia? Pertanyaan ini tidak bisa saya jawab, Bapak Ibu sendiri yang menjawabnya dalam hati masing-masing. Mari kita mengoreksi, apakah selama ini keluarga saya menjadi teladan? Apakah keluarga saya memberikan dampak bagi tetangga saya? Apakah keluarga saya memberikan dampak bagi tetangga di sebelah kanan saya? Apakah keluarga saya sudah menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus di luar sana? Oleh karena itu Bapak Ibu, dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita keluarga Kristen boleh menjadi dampak dari ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Mazmur 133. Yang pertama, bagaimana kita keluarga Kristen menjadi dampak? Yang pertama adalah hidup bersama dengan rukun. Apa itu rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun berarti sebuah keadaan baik, keadaan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itulah arti rukun, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemazmur Raja Daud, latar belakang dari ayat ini, ingin bangsa Israel hidup rukun, bersatu. Ia tidak mau ada perpecahan, karena kita tahu bahwa bangsa Israel memiliki banyak suku, ya. Ada begitu banyak suku di bangsa Israel, sehingga kebanyakan suku ini bisa membuat perpecahan. Oleh karena itu, Daud melalui nyanyian ziarah ini, dia mau supaya bangsa Israel hidup rukun. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya di dalam pasal 133 ini, kemungkinan pasal ini ditulis ketika ada perpecahan antara bangsa Israel. Bagaimana ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, Daud sebagai raja sangat tidak menginginkan perpecahan di dalam bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kerukunan di sini selanjutnya di ayat kedua dikatakan begini, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Dalam berbagai persekutuan antar manusia, khususnya keluarga dan gereja, kita menyadari betapa pentingnya kerukunan kasih. Tanpa kerukunan kasih, keluarga tidak dapat bertumbuh menjadi harmonis. Tanpa kerukunan kasih, gereja tidak mungkin berfungsi sebagai keluarga Allah, sebagai bagian misi kerajaan Allah untuk hidup rukun sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerukunan sangat penting dalam keluarga Kristen, ya. Tidak hanya di dalam gereja, di dalam rumah tangga kerukunan sangat-sangat penting. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk menjadikan keluarga yang rukun dan harmonis tidaklah mudah. Ada proses yang harus kita lalui. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa menjadi keluarga yang rukun dan harmonis kalau kita menaati apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang keluarga rukun dan harmonis? Mari kita membuka di dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Efesus pasal 5 ayat 22, ayat 23 dan ayat 28. Ini tentang suami istri. Kalau hal ini terjadi di dalam keluarga, saya yakin suami istri pasti rukun, karena ini kata firman Tuhan, bukan kata evangelis Nabet, ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya membacakan buat kita Efesus 5 ayat 22. Berkata begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian ayat ke-28, tadi sudah tentang istri, sekarang tentang suami. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya,
mengasihi dirinya sendiri. Itu tentang suami istri. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Pak Gembala sering bilang kepada kita bahwa ini adalah undang-undangnya firman Tuhan, ya. Kalau kita mengikuti undang-undang yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah firman Tuhan tuliskan bahwa istri tunduk kepada suami, kemudian suami menghormati istri, maka kita akan menemukan yang namanya keluarga yang rukun. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari-hari ini saya yakin di jemaat kita Emmanuel tidak ada. Mungkin di jemaat luar ada. Banyak menemukan fakta yang terbalik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suami tunduk kepada istri, ya. Bukan sebaliknya, istri tunduk kepada suami. Kemudian suami tidak menghormati istri, ya. Ketika istri buat salah atau istri membuat suami kesal, yang main apa? Tangan. Yang main apa? Kaki. Kemarin di grup Perkarya Pak Selimin membagikan sebuah link dari Facebook. Dan link ini juga pernah lewat di TikTok tentang mengajari anak. Ya. Jadi di situ ada satu peraturan yang tidak boleh dilakukan di dalam keluarga itu. Salah satu peraturannya adalah tidak boleh memakai tangan, ya. Untuk memukul, tidak boleh main fisik. Itu salah satu peraturannya dari video yang Pak Selimin bagikan di grup. Lalu kemudian saya mensinkronkan dengan apa yang saya sudah persiapkan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Banyak kejadian di luar sana, istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak menghormati istri. Tapi saya yakin di jemaat kita Emmanuel tidak ada yang seperti ini. Amin. Amin, ya. Mungkin di luar sana ada. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memiliki keluarga yang rukun, keluarga yang berdampak kalau hal ini kita praktekkan di dalam keluarga kita. Yang selanjutnya ini tentang suami istri. Kemudian selanjutnya tentang anak, bagaimana mendidik anak berdasarkan firman Tuhan ini. Masih di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya membacakannya buat kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janjinya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya ulangi ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan ini, ya. Ini adalah undang-undang bagaimana seorang anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa anak harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak taat kepada orang tua itu perintah Tuhan, itu aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Kemudian bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi sangat baik, sangat wajar kalau kita orang Kristen mendidik anak di dalam Tuhan, menyuruh anak ikut remaja, menyuruh anak ikut sekolah minggu, menyuruh anak ikut pemuda. Bahkan di gereja kita setiap malam ada pokok-pokok doa yang disampaikan untuk kita doakan bersama di rumah. Kerinduannya adalah kiranya melalui pokok doa ini bisa bersekutu bersama dengan keluarga besar untuk saling mendoakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengatur bagaimana kita menjadi keluarga yang rukun, bagaimana kita hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya bersama dengan istri sebentar lagi akan memiliki anak yang kami nanti-nantikan. Setiap malam ketika di dalam doa atau sambil ngobrol-ngobrol, kami sudah meliskan, merencanakan apa yang akan kita lakukan terhadap anak kita. Bagaimana dia nanti memegang HP, itu sudah kami rencanakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam mendidik anak, yang saya lihat selama ini dalam kehidupan saya, secara langsung saya melihat dua contoh Bapak Ibu. Yang pertama, saya melihat orang tua saya sendiri.
bagaimana Bapak kami mendidik kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menurut saya kami bersaudara adalah anak-anak yang taat kepada orang tua. Walaupun ada yang nakal tetapi tidak sampai merugikan orang tua, ya. Tidak sampai menghabiskan harta mereka, tidak. Puji Tuhan Bapak Ibu, secara tidak langsung kami dididik menjadi anak yang mandiri. Mulai dari SD, SMP, SMA, kalau kami mau segala sesuatu, kami harus berusaha sendiri. Di lain sisi karena keluarga tidak mampu mencukupi semua kebutuhan, dan itu memacu kami untuk kami bagaimana berjuang, ya. Kalau di kampung ada namanya musim tengkawang, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau udah musim tengkawang, itulah kesempatan kami anak-anak untuk cari uang. Nah, biasanya pulang sekolah juga kami noreh. Nah, itulah kesempatan kami untuk cari uang. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal ini memacu kami. Bagaimana orang tua mendidik kami. Dan kami sadar ketika saya sudah dewasa. Oh ternyata, jadi Bapak Ibu kalau saya mau minta sesuatu sama bapak saya, contohnya begini, Pak saya mau sepeda, seperti teman-teman saya. Bapak tidak pernah bilang, tidak boleh. Dia tidak pernah bilang begitu. Tidak mampu, tidak bisa, tidak. Dia cuma bilang begini, oke, kita berdoa, nanti Tuhan kasih. Nah gitu, selalu itu kata-katanya, ya. Jadi secara tidak langsung kata-kata itu tidak membuat kita patah semangat, tidak juga membuat kita mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan. Namun ada titipan di balik kata-kata itu, bahwa kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang kedua adalah Pak Gembala kita di tempat ini. Saya melihat bagaimana Pak Gembala mendidik anaknya. Yang pertama, kita sudah lihat secara nyata, buktinya itu adalah Kenli, ya. Kita melihat Ken, saya dengan istri berkata begini, keren ya Pak Gembala mendidik anaknya, membuat anaknya seperti apa yang dia mau, begitu. Tetapi tidak mendikte anaknya, ya. Kamu harus begini, 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 tidak. Tetapi anaknya sadar sendiri. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal seperti ini boleh menjadi panutan buat kita, khususnya di gereja kita Immanuel. Itulah yang dimaksudkan bagaimana kita, anak-anak Tuhan, keluarga Kristen, memiliki keluarga yang rukun. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa menjadi keluarga yang rukun jika kita menaati apa yang Tuhan katakan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi di dalam Efesus pasal 5 dan Efesus pasal 6. Itulah yang poin yang pertama, bagaimana kita bisa berdampak bagi gereja dan bagi dunia. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi dampak bagi gereja dan dunia adalah menjadi teladan bagi sesama. Menjadi teladan bagi sesama terambil dari ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan ini ada latar belakangnya. Kenapa Raja Daud menggambarkan kita seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu upacara agama paling berarti untuk Israel ialah pengurapan imam, ya. Pengurapan adalah lambang pengkhususan Allah atas orang yang bersangkutan, yang menjadikan dia layak menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Ketika Harun dan para imam dilantik, minyak zaitun, lambang perkenanan dan hadirat Allah dicurahkan atas kepalanya, lalu mengalir dan menetes ke janggut dan jubah Harun. Jadi minyak zaitun yaitu minyak urapan yang dipakai oleh bangsa Israel untuk mengurapi imam-imam itu dicurahkan ke atas kepala, meleleh ke janggut dan mengenai jubahnya. Minyak zaitun ini Bapak Ibu jemaat Tuhan banyak sekali manfaatnya. Jemaat Tuhan bisa searching di Google apa saja manfaat minyak zaitun, sangat banyak sekali. Salah satunya adalah untuk kulit, ya. Untuk kulit minyak zaitun ini sangat bagus sekali. Itu salah satunya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari firman Tuhan ini bagaimana kita mengimplikasikannya dalam kehidupan kita orang percaya, ya. Bagaimana kita bisa menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi dampak seperti minyak zaitun tadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan.
Di dalam Mazmur 37 ayat 25 ayat 26 saya membacakannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belah kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, seperti firman Tuhan yang dikatakan bahwa anak cucu orang-orang benar tidak akan ditinggalkan dan tidak akan meminta-minta roti. Selanjutnya di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Kita, keluarga Kristen, harus menjadi teladan. Kita, keluarga Kristen, harus mengusahakan bagaimana kita bisa hidup benar, menjadi berkat, menjadi teladan bagi sesama. Ketika kita menjadi keluarga Kristen, ada satu tanggung jawab yang otomatis ada di dalam diri kita. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 13, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu yang terakhir ini kami belajar tentang keluarga.